ada beberapa orang atau beberapa para pejuang Aslam yang salah memahami kalimat ini, bahwa para pejuang Aslam itu ketika puasa kondisinya akan semakin baik, semakin oke, kondisinya akan semakin sehat. Kalimat bahwa pejuang Aslam ketika berpuasa itu semakin sehat, semakin membaik, itu sebenarnya tidak salah. Cuman memang tidak semua kondisi pejuang Aslam itu bisa dibawa puasa. Enggak semua kondisi, teman-teman. Ada beberapa kondisi pejuang Aslam yang justru semakin buruk ketika dibawa puasa. Itu ada, teman-teman. Dan gini, umumnya Aslam ada dua, yaitu dispepsia fungsional dan juga dispepsia organik. Yang dispepsia fungsional itu memang di bawah puasa aman dan cenderung sehat, cenderung membaik, dan percepatan sembuhnya itu semakin cepat. Memang seperti itu, dan buktinya saya sudah banyak menemukan teman-teman para pejuang Aslam yang dispepsia fungsional itu memang cepat sembuh ketika kita bawa puasa. Tapi ya itu tadi, dia hanya mengalami dispepsia fungsional. Kalau yang dispepsia organik itu tidak demikian, teman-teman. Dispepsia organik dengan dispepsia fungsional itu ya sebenarnya hampir sama, cuman bedanya adalah dispepsia organik mengalami luka, sedangkan dispepsia fungsional dia tidak mengalami luka, dia hanya mengalami gangguan fungsi, mengalami kekacauan fungsi saja, teman-teman. Dan dispepsia organik yang mengalami luka itu juga tidak satu kondisi, teman-teman. Lukanya itu sebatas pemahaman saya juga terbagi banyak. Yang dispepsia organik itu lukanya juga terbagi banyak, teman-teman, yaitu dispepsia organik yang ringan, dispepsia organik yang sedang, dispepsia organik yang lumayan berat, dan bahkan yang sangat berat. Dan dispepsia organik yang ringan ataupun sedang itu insya Allah jika dibawa langsung puasa insya Allah aman. Insya Allah aman, juga bisa semakin membaik dan percepatan kesembuhannya juga semakin cepat. Karena juga saya mengalami dispepsia organik yang ringan. Tapi tidak demikian dengan dispepsia organik yang lumayan berat ataupun yang sangat berat. Tidak demikian, teman-teman. Dispepsia organik yang lumayan berat ataupun yang sangat berat, ketika kita langsung bawa puasa, tidak kita timbang-timbang dulu, maka ya akan sangat beresiko, berkemungkinan akan semakin buruk kondisinya. Karena memang dispepsia organik yang lumayan berat itu berbeda, teman-teman, berbeda dengan yang sedang ataupun yang ringan, dan memang perlu butuh perhatian yang khusus untuk yang dispepsia organik yang lumayan berat dan yang sangat berat. Kalau yang lumayan berat atau yang sangat berat itu sangat saya sarankan untuk konsultasi dulu kepada dokter yang menangani kita, yang mengetahui kondisi kita. Dan kita harus mematuhi apa kata dokter, teman-teman. Jika dokter mengatakan tidak boleh puasa, maka ya kita nurut tidak puasa. Karena di sini dokter yang lebih tahu, yang lebih paham tentang kondisi kita, arahnya akan kemana jika kita bawa puasa. Dokter yang lebih bisa menimbang-nimbang, yang lebih bisa mengukur. Jadi ketika dokter mengatakan tidak boleh puasa, maka kita patuh tidak puasa. Tapi gini, ada satu cara yang mengalami dispepsia organik yang lumayan berat atau sangat berat, tapi sangat berkeinginan atau sangat ngeyel untuk berpuasa. Itu ada caranya, teman-teman. Yaitu gini, cara itu sangat aman untuk di kedua sisi, yaitu sisi dispepsia organiknya dan juga di sisi puasanya. Caranya begini, kita setiap hari bangun di sepertiga malam untuk sahur dan juga untuk niat puasa. Kita lakukan setiap hari. Tapi pada kenyataan faktanya di jam 7 atau jam 8 pagi kalau sudah lapar, perut kok sudah nggak nyaman, kondisinya sudah tidak memungkinkan, perut sudah minta asupan makanan, maka ya kita langsung buka puasa saja, langsung makan saja, teman-teman. Atau bahasa Jawa saya adalah mokel, langsung mokel saja, nggak masalah. Itu kita lakukan setiap hari seperti itu, teman-teman. Besoknya kita ulangi lagi seperti itu. Kalau jam 7 jam 8 seperti itu lagi ya, maka kita mokel lagi. Dengan keseriusan, dengan kesungguhan kita untuk berniat berpuasa, Allah melihat itu dan Allah memampukan kondisi kita yang seperti itu untuk mampu sampai maghrib full berpuasa. Itu juga
sangat berpotensi sekali teman-teman. Itu gini, itu salah satu potensi yang bisa terjadi juga. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya potensi. Ada potensi juga yang lain, yaitu ketika kita paksakan kondisi kita yang nggak meyakinkan, kita paksakan untuk berpuasa, maka potensi yang akan terjadi kemungkinannya adalah juga akan bisa semakin buruk kondisinya. Jadi cara yang super aman adalah yang saya sampaikan tadi, yaitu setiap hari bangun sahur dan niat puasa, tapi setelah jam 7 atau jam 8 sudah nggak nyaman, sudah kondisi sudah nggak memungkinkan, maka kita langsung mokel. Itu menurut saya cara yang paling aman teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengalami dispepsia fungsional, insya Allah langsung puasa nggak masalah teman-teman. Tapi yang mengalami dispepsia organik yang ringan ataupun yang sedang, langsung puasa juga nggak masalah. Tapi kalau yang ragu-ragu, itu saran saya konsultasi dulu kepada dokter yang menangani kita. Jadi di sini saya bukan untuk melarang ataupun untuk menyuruh teman-teman. Saya hanya mengasih saran saja teman-teman. Saya kira itu, selalu dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.